Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran 4, subtema 3, ya, masih kelanjutan dari pembelajaran yang semalam. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang, Benny ditunjuk oleh ibu guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Puisi berjudul Paman Datang. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku paman berjanji, mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu tadi adalah puisi yang dibacakan Benny di depan kelas yang berjudul Paman Datang, ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, sekarang kalian perhatikan dalam puisi itu ada beberapa kosakata yang baru, yang mungkin baru pertama kali kalian dengar ataupun jarang kalian dengar sebelumnya. Nah, cobalah kalian cari beberapa kosakata yang menurut kalian masih terdengar baru dan jarang kalian dengar. Lalu kalian coba mencari apa arti kosakata tersebut. Contohnya, di sini ada kata terperi. Nah, coba kalian tulis nanti di bukunya, lalu cari apa dari maksud kata terperi. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Benny dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Benny dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih kelas, memilih ketua kelas. Nah, jika kita perhatikan pada gambar ini berfokus pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan oleh kepala banteng. Nah, di sini pada hari ini Benny dan teman-temannya akan belajar PPKN, yaitu mereka akan memilih ketua kelas. Nah, mereka melakukan musyawarah bersama-sama teman satu kelasnya untuk menentukan siapakah ketua kelas yang akan mereka pilih. Nah, mari kita baca teks ceritanya. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini, kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Benny dan temannya memilih ketua kelas dan juga wakil ketua. Caranya dengan bermusyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin sebagai ketua kelas, dan Edo pun yang kalah akhirnya menerima keputusan itu dengan legowo ataupun lapang hati. Nah, jadi setelah mereka melakukan musyawarah bersama-sama teman satu kelas, mereka pun akhirnya memilih 2 orang ya untuk dipilih teman-temannya. Akhirnya Udin pun terpilih sebagai ketua kelas di kelasnya. Lalu Edo pun karena kalah dia pun menerima dengan lapang hati atau legowo. Nah, dari teks tadi coba kalian diminta untuk menjawab 5 soal yang berkaitan dengan teks cerita tadi. Nah, setelah itu ya, apakah kalian pernah sebelumnya melakukan kegiatan bermusyawarah, baik itu di sekolah ataupun juga boleh di rumah? Nah, jika kalian pernah, coba kalian tuliskan pengalaman kalian bermusyawarah. Tuliskan, kalian ceritakan bagaimana alur ceritanya dan bagaimana tahap-tahapannya. Benny dan temannya telah selesai belajar PKN. Pelajaran mereka akhirnya dilanjutkan dengan
pembelajaran olahraga. Nah, mari kita untuk menirukan gerakan yang ada. Di sini, Udin dan teman sekelas melakukan senam. Senamnya dilakukan di halaman sekolah. Gerakan senam yang pertama adalah mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Dimulai dari ke depan lalu ke belakang. Ya, bergantian boleh dengan hitungan 1 sampai 8. Lalu, gerakan kedua adalah mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan. Terserah kalian mau memulai dari kiri atau kanan terlebih dahulu. Boleh disertai juga dengan hitungan setelah ke kiri, lalu taruh di tengah dulu, lalu diputar lagi ke kanan. Ya, begitu seterusnya. Selanjutnya, gerakan ketiga yaitu mengayunkan dua lengan dari samping ke atas dan ke bawah. Nih, gerakannya, tangannya digerakkan dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Lalu, gerakan keempat yaitu mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Nah, jadi bahunya diangkat setinggi bahu. Nah, diangkat lengannya, ya. Boleh kalian lakukan gerakan ini dengan hitungan boleh 1 sampai 4 atau 1 sampai 8. Nah, lakukan gerakan seperti gambar yang ada, lakukan secara berulang-ulang dengan hitungan. Lalu variasikan gerakan senam tersebut. Misalnya kalian awali dengan gerakan nomor 1, lalu nomor 3, kan jika kalian mau langsung ke nomor 3, lalu nomor 2 dan nomor 4. Boleh kalian variasikan sesuai dengan keinginan kalian. Boleh dengan hitungan atau jika kalian mau untuk membuat lebih semangat, boleh dengan musik senam. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugas-tugasnya tadi, jangan lupa dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan juga semangat. Jangan lupa disertakan nama, hari, dan tanggal di setiap lembar kertas jawabannya. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.